melalui adaptasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Daru. Selanjutnya kami undang kepada Ikatan oleh keynote speaker. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Mohon maaf ini ada anggota DPRD juga, tapi termasuk budayawan aja. Bersama-sama memiliki arti yang luar biasa, dan saya terus teringat kalau kita kumpul ini teringat apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Sesungguhnya urusan itu kita selesai dengan Trisakti. Yang saat ini kita ancaman kita adalah bagaimana Trisakti yang sudah diprakarsai oleh Bung Karno ini benar-benar menjadi primadona kita dan akan kita kuatkan satu persatu. Antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kedaulatan politik kita selama ini masih dijajah, demokrasi kita masih demokrasi transaksional. Kita belum berdaulat dalam politik karena kemakmuran kita terjajah. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa berdaulat berpolitik ketika kemandirian ekonomi kita masih tergantung dengan yang lain. Maka sesungguhnya ya, apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu luar biasa. Antara kedaulatan politik dengan kemandirian ekonomi ini yang harus sinergi. Tidak mungkin politiknya dan demokrasi kita demokrasi apa yang seharusnya kita lakukan ketika kedaulatan, ketika kemandirian ekonomi kita masih di mana-mana, tidak pernah masih kita jumpai hal-hal yang mestinya itu negara harus hadir. Kita yang diharapkan oleh founder-founder kita adalah berbudaya, ya, tapi mempunyai kepribadian yang kebudayaan kita yang berbudaya. Saat ini tadi saya baru ngisi kegiatannya Pura Pariwisata berkaitan dengan masalah narkoba dan HIV. LIBI telah ya, surveinya LIBI tahun 2000 Indonesia ini kurang lebih 2,3 juta ini sudah pengguna narkoba. Dan gayanya kalau ditanya ini adalah tren masa kini, tidak gaya kalau dia tidak pakai narkoba. Ini kan luar biasa. Indonesia luar biasa. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang di Indonesia semuanya punya. Ya. Saya suatu saat ketika ada pertama dari STAIN ke UIS biasa. Bahkan survei menyampaikan netizen di Indonesia itu adalah tidak bermoral, ya. Bahasanya kejamnya gitu. Saat pertama politik kita saat ini, mohon maaf, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ada khilafah, ada sosialis dan marxisme. Yang disebarkan tetap satu, karena apa? Sila kelima belum tercapai, keadilan sosial bagi masyarakat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya menabrakkan, mungkin ini pakai khilafah. Oh ini sosialis, negara komunis ternyata maju, lebih makmur ketimbang negara yang demokrasi. Menyodorkan itu, oh demokrasi yang dikendaki khilafah, macam-macam. Ya akhirnya politik kita juga gitu, arah kanan kiri kan, kiri dan seterusnya. Yang kedua kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi, mohon maaf, Indonesia mesti menjadi swasembada semua. Tapi ekonomi kita tidak ekonomi gotong royong. Yang kaya makan yang miskin. Ini yang terjadi. Terlebih sekarang diporak-porandakan dengan kebudayaan yang tidak punya kepribadian, dengan media sosial yang luar biasa gencarnya, akulturasi budaya kita masuk, seakan-akan semakin orang itu individunya semakin muncul, saya lebih hebat, saya lebih hebat, saya lebih hebat.
Ini yang menjadi PR kita. Tolong budayawan, sepuh, ini sepuh akan dibawa kemana Indonesia ini. Maka saya punya tagline dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Ayo kita dari Malang inilah ya menjadi contoh ke depan. Teman-teman budayawan, ayo kita zero zone ya. Tidak ada batas, kumpul jadi satu, tidak ada kastanisasi, tidak ada wali kota, tidak ada wakil wali kota, tidak ada siapapun. Duduk bersama-sama bahwa negara itu adalah milik kita semua, tidak miliknya presiden saja. Ketika ada masalah diselesaikan bersama-sama, tidak harus saling menuduh dan mencemooh. Itu keluar dari bingkai ideologi Pancasila yang saat ini lagi diuji ya oleh dunia. Negara-negara lain pada banyak iri terhadap Indonesia. Kalau Amerika bersatu, yes. Negara-negara lain itu kecil, tapi Indonesia dengan suku yang luar biasa, dengan budaya yang luar biasa, bahasa yang luar biasa, bisa bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa bisa? Karena harapannya kebudayaan kita yang mempunyai kepribadian Indonesia. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Maka sepuh ini sepuh, saya mohon, dan yang muda harus menghormati yang tua. Ini sudah tidak punya kepribadian sama sekali. Agama yang saya yakini pun ya menghormati adalah menjadi sesuatu yang harus. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepadaku, maksudnya kan hanya Tuhan saja, nggak usah kepada orang tua. Tapi kenapa Tuhan menyampaikan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada orang tua? Karena jasa orang tua kita ada. Transformasi budaya, transformasi informasi dari negara-negara sekuler masuk ke Indonesia, niatnya ingin menghancurkan Indonesia. Karena Indonesia, saya punya keyakinan yang kuat, Indonesia akan menjadi jendela dunia. Itu kalau apa? Kalau kebudayaan kita mempunyai kepribadian. Sekarang saling menghujat. Bung Karno ya, yang luar biasa idenya. Coba kita lihat sekarang. Orang kalau di negara-negara sekuler itu manggil presiden aja pakai Mr. Ya. Teman lihat aja nanti, lihat di web, lihat di pasti bacanya Bapak masih ada. Tapi kita enggak Jokowi. Ya, manggil Jokowi. Presiden yang itu secara konstitusional dipilih oleh kita semua. Tapi cara memanggilnya aja sudah. Insya Allah ketika ulang tahun Kota Malang nanti akan kami rajut dalam sebuah gelaran yang memadukan dan coba kita menghormati antara sesama. Seluruh kepala daerah kami harapkan untuk duduk bersama, mantan-mantan duduk bersama, tidak saling menghujat dan merasa paling hebat. Presiden yang pertama Bung Karno, ideologi dan apa yang menjadi gagasan-gagasan kita hormati terus. Wajar ketika mungkin ada kesalahan. Itu namanya manusia. Sampai kepada Pak Harto, sampai kepada Gus Dur, Bu Megawati, SBY dan Pak Jokowi. Malang bisa demikian karena jasa pendahulu kita semua. Insya Allah, mohon izin juga mulai 2 tahun yang lalu kami setiap hari raya, UPD saya ajak nih, Yangkung Wijati Kusuma. Jadi saya ngajak sowan yang lama karena ada wali kota sebelumnya dan sebelumnya. Jangan kita merasa kita paling hebat. Kalau kita merasa paling hebat, berarti kita kebudayaan kita tidak mempunyai kepribadian. Saat ini kan kita itu masih merasa paling hebat. Kita kadang-kadang menjustifikasi orang yang pakai kopiah. Terus kita bangun dan tolong Pak Suarjana ke depan tidak harus gini ya. Ini kan kegiatan yang formal.
suatu saat ayo kita kumpul-kumpul lah di tepi-tepi jalan ya, di ruang-ruang terbuka. Saya sangat-sangat senang sarapan bersama ya, kita kumpul bersama-sama hanya nasi pecel saja. Karena apa? Hidup kita itu tidak lama. Ngapain sih kita harus berbuatlah kita ya, sebaik mungkin untuk bangsa. Ada tempatnya, kemudian karena sudah ditata masih ada space yang nyun sewu, insya Allah bisa untuk belajar nari. Bahkan nanti mudah-mudahan di 2022 kami bisa menganggarkan ya satu pakliran, satu perangkat wayang, walaupun mungkin tidak lengkap. Di sana mau kita pajak, kami sekolah-sekolah kami gilir untuk mereka belajar ngerawit, kemudian belajar nari, belajar wayang. Nah nanti tidak lain juga kami pasti mengundang penjenengan selaku pembinanya untuk melibatkan penjenengan. Calon setuju ya? Setuju betul? Ya. Bahkan nyun sewu, saya juga akan meniru. Calon kalau meniru baik juga nggak apa-apa karena untuk diplikasikan. Bagaimana yuk kita membuat satu tempat, mungkin di sana atau di mana nanti kita bahas ini. Ini baru gagasan saya, monggo nanti dipikir bareng-bareng. Gagasan saya tidak harus dilaksanakan, tapi monggo nanti dipikir bareng-bareng. Dikala kita duduk bareng, kita jagungan bareng. Harapan kami di Kota Malang ini ada sebuah ya channel live streaming YouTube yang kita gilir tampilan adik-adik kita ataupun bukan adik-adik kita, masyarakat seniman budayawan untuk menampilkan mungkin malam ini wayangan, malam ini seni-seni apa yang lain. Yang utamanya mungkin yang bisa kita pilih terus adalah wayangan. Tidak untuk kemungkinan road group. Nyun sewu, road group ini sekarang kayaknya sudah punah hampir. Adik-adik kita di sekolah itu sudah tidak mengenal apa sih road group kan gitu. Harapan kami itu monggo kita munculkan lagi. Nanti untuk channel YouTube-nya nanti Dinas Pendidikan Kebudayaan akan kami fasilitasi dari kami. Jadi biar bisa dilihat live streaming bahwa Kota Malang itu budayanya dan senimannya itu ada kegiatan. Itu insya Allah bersama penjenengan saya yakin bisa. Nanti paling kalau gagasan saya yang bisa adalah ya di tempat museum sana yang tempatnya masih ada dan masih luas. Itu jadi nanti ada channelnya kebudayaan Kota Malang yang bisa menampilkan yang muncopatan ataupun apa. Memang di awal sulit kita untuk mencari konsumen dalam ini pemirsa, tapi saya yakin kalau kita telateni kita bisa, karena Kota Malang adalah kota budaya, kota pariwisata, dan kota pendidikan ya. Jadi itu adalah nanti channel penjenengan yang isi adalah penjenengan, kami hanya sekedar memfasilitasi itu Bapak Ibu. Sementara dari saya jadi yayasan ini memang murni sosial ya. Ada badan pembina, pendiri, ada pengurus dan ada pengawas seperti itu. Tapi kalau yayasan ini tidak mempunyai anggota. Nah kalau misalkan Bapak Ibu yang mempunyai anggota, itu mungkin badan hukum yang pas itu adalah badan hukum yang dinamakan perkumpulan. Perkumpulan ini juga bisa dua, apakah perkumpulan ini mau berbadan hukum atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Kalau perkumpulan yang berbadan hukum ini tentunya harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Indonesia. Kalau memang mendaki yang berbadan hukum. Jadi kalau saya lihat dan mungkin dari diskusi dengan beberapa hal yang lalu, kayaknya mungkin arahnya kepada pembentukan perkumpulan. Apakah mau berbadan hukum atau tidak nanti silakan. Kalau namanya perkumpulan itu nanti ada anggota dan kekuasaan tertinggi kalau perkumpulan itu ada pada anggota. Mungkin ada pengurus,
berdua, sekretaris, saudara, paling nggak minimal berarti kita dimulai dari akte pendiriannya, akte pendirian perkumpulan, kemudian nanti kita ajukan pengesahan kepada Menkumham. Nama pun juga sekarang juga nama tidak boleh sama, harus kita cek dulu pemakaian nama perkumpulan ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Nama-nama mirip atau sudah pernah dipakai di tempat lain, mungkin nanti itu bisanya ditolak seperti itu. Jadi kalau perkumpulan, lagi ini perkumpulan mungkin namanya bisa beda ya. Artinya sebenarnya esensinya adalah perkumpulan, tapi mungkin Bapak Ibu tidak memakai perkumpulan, tapi pakai ikatan seperti contohnya kami Ikatan Notaris Indonesia itu adalah bentuknya adalah perkumpulan. Perkumpulan kami ini juga sudah berbadan hukum. Ikatan Notaris Indonesia itu adalah suatu perkumpulan. Kita berdirinya tahun 1908. Jadi sudah lebih tua dari negara Indonesia sendiri, karena sejak zaman Belanda itu sudah ada Ikatan Notaris seperti itu. Jadi itu perkumpulan, atau mungkin Bapak Ibu mau memakai istilah paguyuban atau mungkin pakai istilah komunitas, silakan seperti itu. Itu sebenarnya esensinya adalah suatu perkumpulan. Perkumpulan ini adalah ya tadi terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kesamaan visi dan misi, mempunyai latar belakang yang sama, mempunyai mungkin juga profesi yang sama seperti itu, atau mungkin juga mempunyai keyakinan kebudayaan, punya visinya sama, memajukan kebudayaan, mereka berkumpul jadi satu, bikin suatu komunitas atau perkumpulan, mau paguyuban atau ikatan atau mungkin apa ya istilahnya, itu mencerminkan dalam suatu komunitas atau perkumpulan. Jadi moga nanti bentuknya kira-kira Bapak Ibu seperti apa? Apakah memang mau perkumpulan? Kalau perkumpulan memang nantinya harus ada anggota. Anggotanya siapa? Syarat-syarat menjadi anggota itu bagaimana diaturnya? Itu nanti dibuat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akte pendiriannya nanti itu sebagai anggaran dasar perkumpulan tersebut atau komunitas tersebut. Nanti kalau dari anggaran dasar yang dibuat di notaris ini ternyata masih belum mencukupi, nanti bisa dibuatkan lagi anggaran rumah tangga untuk mengcover hal-hal yang belum diatur di anggaran dasar seperti itu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu mau. Saya mulai. Ini saya di slide-nya ini memberikan pengantar tentang upaya peningkatan ketahanan budaya melalui adaptasi menghadapi perubahan peradaban dunia. Nah, ini pertanyaannya ini kan di luar sana ingin memastikan kapan sih terjadinya perubahan budaya, karena banyak sekali para narasumber yang tampil di televisi maupun yang menulis di media itu, media tulis yang surat kabar dan sebagainya, atau bahkan ada pakar yang menulis dalam jurnal dan sebagainya tentang perubahan kebudayaan. Nah, pertanyaannya itu budaya apa itu? Pertanyaannya, karena nggak semua itu bisa dikatakan sebagai budaya. Nah, di slide saya yang ketiga itu disebutkan bahwa budaya atau kebudayaan adalah pedoman. Jadi kalau dia bukan pedoman dan dia tidak dipahami kebenarannya, itu kata kuncinya pedoman, terus dipahami dan diyakini kebenarannya, dan digunakan untuk mengatasi atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi itulah budaya. Dia harus berpola. Tidak berpola, maka tidak bisa dikatakan sebagai budaya. Jadi gini, seperti hari ini saya pergi ke sawah dengan berdoa atau ritual tertentu. Tapi berikutnya saya tidak melakukan lagi. Saya melakukan itu ya karena saya mau saja. Istilahnya mau saja, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai budaya.
hal yang namanya budaya itu berpola. Jadi kalau tidak berpola maka tidak bisa dikatakan sebagai budaya. Artinya ada suatu rutinitas yang sifatnya pola. Budaya juga tidak bisa sifatnya misalnya dia toleransinya terlalu mudah. Oleh karena itu harus ada aturan-aturan yang jelas. Misalnya begini. Budaya memastikan masyarakatnya khususnya anak-anak yang laki-laki untuk dihitan. Nggak usah dihitan, gantinya apa? Itu artinya tidak bisa dilakukan atau dikatakan sebagai budaya, kecuali memang yang sifatnya budaya tidak tekan atau dalam ada seperti ciri-ciri transisi ya. Bentuknya modern, sudah bangunan-bangunan mewah, rumah minimalis. Tapi permasalahannya pola pikir itu bukan masalah, tetapi dia ada pola-pola tradisi. Justru saya sebagai orang budaya polos masyarakat modern, tapi waktunya masih bisa ke arah tradisi.